Alhamdulillah wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Para pendengar mitra dakwah ngaji bareng As-Sunnah MP4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali dalam siaran sore menjelang sholat asar. Mudah-mudahan para hadirin wal hadirat mitra dakwah yang ada di grup ini pada sore hari ini masih tetap dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada masalah apapun. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kelancaran, kekuatan, keistiqomahan kepada kita semua untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka memanfaatkan waktu yang masih diberikan oleh Allah untuk menikmati berbagai kehidupan di dunia ini, yang mudah-mudahan kesempatan waktu yang masih Allah berikan kepada kita semua ini mampu dimanfaatkan untuk mencari bekal dalam menyongsong kehidupan di akhirat kelak. Para mitra dakwah yang Allah muliakan, pada bahasan sore hari ini saya akan menyampaikan tentang macam-macam sujud dan kunut. Jadi ada macam-macam sujud dan kunut. Dalam bab ini saya akan bahas yang berkaitan dengan sujud, yaitu sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur, dan kunut. Jadi sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur, dan kunut ini yang akan menjadi materi pembahasan dalam kesempatan sore hari ini, yang mudah-mudahan waktunya mencukupi. Yang pertama adalah sujud sahwi. Sujud sahwi itu adalah sujud yang dilaksanakan karena kekeliruan yang terjadi di dalam sholat disebabkan lupa. Baik itu sholat wajib maupun ketika mengerjakan sholat sunat. Lalu apa yang dibaca dalam sujud sahwi? Nah, dalam sujud sahwi yang dibaca itu sama dengan bacaan yang dibaca dalam sujud ketika sholat. Jadi tidak ada bacaan lain kecuali bacaannya sama dengan bacaan yang dibaca ketika sujud di dalam sholat. Nah, kekeliruan yang terjadi itu bisa berupa kekurangan rakaat, kelebihan rakaat, lupa tasyahud awal, atau ragu-ragu dalam jumlah rakaat. Maka dari masalah ini akan saya jelaskan berkaitan dengan tata cara sujud sahwi. Yang pertama, sujud sahwi karena kekurangan rakaat. Di dalam hadis riwayat Ahmad yang diterima dari Abu Hurairah, ia menjelaskan bahwa pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duhur 2 rakaat.
Lalu para sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah sholat duhur dikosor?" Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat 2 rakaat, menambah rakaat yang kurang. Dan ketika selesai salam, beliau sujud 2 kali, diselingi duduk di antara 2 sujud. Nah, ketika sujud sahwi duduk di antara 2 sujud, itu juga sama, membaca doa di antara duduk di antara 2 sujud. Lantas setelah itu baru baca salam. Ada juga riwayat dari Bukhari, dari Sa'ad, yang menjelaskan bahwa sahabat Urwah bin Jubair itu sholat maghrib 2 rakaat, terus salam. Lantas ia diberitahu bahwa sholatnya itu kurang 1 rakaat. Maka ia pun sholat 1 rakaat menambah yang kurang dan sujud sahwi 2 kali, diselingi duduk di antara 2 sujud. Nah, setiap kali sujud membaca takbir. Jadi sujud itu dilakukan ketika selesai salam. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duhur, tapi cuma 2 rakaat. Lalu ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, apakah sholat duhur dikosor?" Rasulullah langsung sholat 2 rakaat, menambah rakaat yang kurang. Dan ketika selesai salam, beliau sujud 2 kali. Kemudian baru salam lagi. Nah, dari kedua hadis yang telah tadi saya sampaikan, dapat kita simpulkan apabila kita kekurangan 1 rakaat misalnya, maka kita tambah 1 rakaat, tidak jahar, kemudian salam. Nah, setelah salam kita sujud sahwi dengan cara membaca takbir waktu sujud dan setelah selesai sujud. Lantas duduk di antara 2 sujud, terus sujud kedua, terus bangkit dari sujud dan baca salam ke kanan dan ke kiri. Nah, itu caranya. Ketika sujud sahwi lantaran kekurangan rakaat. Jadi melakukannya itu selesai salam, kemudian menambah 2 rakaat yang kurang atau 1 rakaat yang kurang, lalu salam, kemudian sujud 2 kali sujud, lalu salam. Selanjutnya sujud sahwi lantaran kelebihan rakaat. Nah, apabila kita kelebihan rakaat lantas ingat atau diingatkan oleh orang lain setelah salam, maka kita langsung sujud 2 kali, diselingi duduk di antara 2 sujud. Dan ketika bangkit dari sujud, kita baca salam ke kanan dan ke kiri. Nah, itu. Jadi kalau kita kelebihan rakaat, lantas ada yang mengingatkan setelah salam itu, maka kita langsung sujud 2 kali, diselingi duduk di antara 2 sujud. Dan ketika bangkit dari sujud kita baca salam. Bacanya sama dengan bacaan sujud di dalam sholat.
Hal ini dijelaskan di dalam hadis riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat duhur 5 rakaat. Terus diingatkan oleh para sahabat, maka Rasulullah sujud 2 kali. Dan setelah itu sujud baca salam. Dan setelah sujud baru baca salam. Jadi Rasul juga pernah sholat duhur 4 rakaat. Sholat duhur 2 rakaat, kemudian nambah 2 rakaat. Kemudian sholat duhur 5 rakaat, kelebihan 1 rakaat. Jadi beliau melakukan sujud sahwi setelah salam. Kemudian lupa tahiyatul awal atau tasyahud awal. Nah, di dalam hadis riwayat An-Nasa'i, sahabat Ibnu Buhainah menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah lupa tidak tasyahud awal. Maka kami baca subhanallah mengingatkan imam lupa. Tapi posisi Nabi sudah tegak berdiri, maka Nabi meneruskan sholatnya sampai selesai. Jadi ketika Nabi sudah tegak berdiri, Nabi meneruskan sholatnya sampai selesai. Dan sujud 2 kali sebelum salam. Nah, ini sujud 2 kali sebelum salam. Ini ketika lupa tasahud awal. Jadi sujudnya 2 kali sebelum salam. Akan tetapi ketika kekurangan rakaat atau kelebihan rakaat, maka dilaksanakannya itu setelah salam. Baru sujud 2 kali kalau kelebihan. Kalau kurang tambah rakaat 2 setelah salam, baru sujud sahwi kemudian salam. Tapi kalau kekurangan tasyahud atau tasyahud awal tidak dikerjakan, maka beliau sujud 2 kali sebelum salam. Nah, di sini diriwayatkan dari Abu Dawud dari Mughirah bin Syu'bah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, apabila di antara kamu berdiri pada rakaat kedua lupa tahiyat awal dan posisi berdiri belum tegak lantaran keburu ingat atau diingatkan, maka duduk kembali untuk tahiyat awal. Tidak perlu sujud. Dan apabila posisi sudah tegak, maka teruskan sampai selesai. Maka sujud sahwinya dilaksanakan sebelum salam. Itu. Jadi sebelum salam. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, yang selanjutnya ketika kita ada dalam keraguan-raguan hitungan rakaat. Jadi apabila ragu dalam perhitungan rakaat. Nah, apabila kita ragu dalam hitungan rakaat 3 atau 4, 2 atau 3, maka kita ambil yang kecil jika susah menentukan. Lantas kita sujud sahwi sebelum salam. Nah, itu. Apabila kita ragu dalam hitungan rakaat 3 atau 4. Kemudian lakukan sujud sahwi sebelum salam. Apabila sujud sahwi terjadi pada sholat berjamaah, maka makmumnya ikut sujud. Jadi makmumnya itu ikut sujud sahwi bersama imam, baik sebelum maupun sesudah salam. Nah, itu tentang masalah sujud. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian para hadirin sekalian, penjelasan tentang sujud sahwi. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kekurangannya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.